Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke, jadi hari ini merupakan pertemuan terakhirnya dari mata kuliah Kesehatan Lingkungan Kerja. Dan ada pun topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang tanggap darurat di tempat kerja. Jadi harapannya dari pembelajaran ini adalah agar mahasiswa mampu untuk melakukan manajemen penanganan darurat di tempat kerja, terutama untuk bisa mampu atau menjelaskan keadaan darurat di tempat kerja, mengidentifikasi risiko bahaya, potensi keadaan darurat, menjelaskan tentang kecelakaan kerja, dan yang terakhir adalah mampu melakukan manajemen darurat di tempat kerja. Jadi dari perkuliahan hari ini inilah harapannya atau yang diharapkan mampu dikuasai oleh mahasiswa. Nah, jadi bencana di tempat kerja itu dapat terjadi sekejap dan seringkali itu sulit untuk diprediksi. Jadi dia namanya bencana itu terjadinya secara mendadak dan tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita tidak bisa kita perkirakan. Jadi pada umumnya bencana itu memerlukan tanggap darurat. Jadi kalau seandainya suatu bencana itu terjadi, apa yang harus dilakukan dalam kondisi yang begitu ini yang mendadak dan tidak dapat diprediksi. Makanya perlu adanya tanggap darurat. Lalu yang ketiga, dalam pelaksanaannya tanggap darurat itu perlu adanya asesmen yang cepat atau penanganan yang cepat. Jadi asesmen yang cepat ini diharapkan dalam melakukan asesmen cepat masalah kesehatan, jadi adanya serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpul informasi subjektif dan objektif guna untuk mengukur kerusakan dan mengidentifikasi kebutuhan dasar pekerja yang menjadi korban dan memerlukan ketanggap daruratan yang segera. Jadi kegiatan dari tanggap darurat ini secara cepat harus dilaksanakan dalam waktu yang terbatas selama atau segera setelah suatu kedaruratan itu terjadi. Menurut WHO tahun 1999. Jadi ada pengertian dari keadaan darurat di tempat kerja adalah keadaan yang merupakan hasil dari beberapa kejadian yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan memerlukan penanganan yang segera. Nah, adapun kecelakaan kerja adalah keadaan darurat yang paling sering terjadi di tempat kerja, di mana kecelakaan kerja itu terjadi disebabkan karena segala situasi dan kondisi yang berpotensi bahaya maupun aktivitasnya tidak mendapatkan perhatian. Nah, itu termasuk ke dalam bagian dari kecelakaan kerja. Jadi terjadinya kecelakaan kerja itu perlu diketahui dan dipahami dengan serius, mengingat kecelakaan itu yang pertama tidak dapat diperkirakan, yang kedua dapat terjadi setiap saat, yang ketiga dapat terjadi di mana saja, yang keempat dapat menimpa siapa saja, yang terakhir adalah dapat mengakibatkan permasalahan yang serius. Jadi dapat bisa menyebabkan cacat permanen, bisa menyebabkan kematian. Kalau untuk yang ringan bisa menyebabkan luka ringan, luka sedang, dan segala macam. Jadi ada beberapa penyebab terjadinya kecelakaan kerja, tergantung dari di mana kita bekerja dan dengan apa saja kita dengan bahan-bahan apa saja yang kita gunakan atau dengan menggunakan mesin-mesin apa saja yang harus kita operasikan dalam pelaksanaan pekerjaan kita sehari-hari. Nah, jadi secara umum prosentasi terjadinya kecelakaan sesuai dengan hasil survei ILO adalah yang pertama 88% itu bersumber atau disebabkan oleh manusia. Jadi disebabkan oleh tindakan yang tidak aman. Lalu sebanyak 10% itu dikarenakan peralatan atau dikarenakan keadaan yang tidak aman. Lalu yang terakhir adalah 22% itu disebabkan oleh alam atau lingkungan. Jadi kalau bencana, nah itu termasuk ke dalam 2% ini. Jadi potensi kecelakaan kerja yang pertama berhubungan dengan teknologi, contohnya seperti kegagalan sistem pendingin, kegagalan alarm keselamatan. Lalu yang kedua berhubungan dengan kesalahan manusia, misalnya kurangnya pelatihan tentang PPGD, tanggap darurat, kurangnya pelatihan tentang pekerjaan kita. Misalnya kalau misalnya dia bekerja dengan alat berat, ya berarti seharusnya ada pelatihan tentang alat berat, tentang fungsi dari alat berat tersebut, bagaimana cara mengoperasikannya. Dan yang terakhir adalah kurang pemeliharaan. Jadinya kurang pemeliharaan ini misalnya kitanya yang tidak menjaga
menjaga tempat kita bekerja, tidak menjaga kebersihan tempat kita bekerja, tidak menggunakan APD. Nah, itu contoh dari kesalahan manusia. Yang ketiga adalah berhubungan secara fisik. Nah, contohnya seperti fasilitas penyimpanan bahan yang mudah terbakar, lalu jalur keluar, lalu rute evakuasi. Nah, ini merupakan bagian dari hal-hal yang dapat menyebabkan atau menimbulkan kecelakaan kerja. Nah, dari segi pengertiannya, potensi bahaya itu adalah suatu keadaan yang memungkinkan atau yang dapat menimbulkan kecelakaan atau cedera, penyakit, kerusakan, kerugian, atau menurunnya fungsi atau unjuk kerja dari suatu standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi ada dua faktor utama yang dapat menimbulkan potensi bahaya. Yang pertama adalah tingkah laku yang berbahaya atau unsafe act. Lalu yang kedua adalah keadaan yang berbahaya atau unsafe condition. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang tingkah laku yang berbahaya atau unsafe action, yaitu perbuatan berbahaya dari manusia atau pekerja yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, melaksanakan pekerjaan yang bukan tugasnya. Yang kedua, mengoperasikan peralatan dalam kecepatan berbahaya. Yang ketiga, tidak memanfaatkan alat pengaman atau alat pelindung diri, salah dalam menggunakan APD, pemuatan penempatan barang atau material secara tidak aman, mengambil sikap dalam posisi yang tidak aman. Ini maksudnya ke ergonomisnya ya, jadi ergonomisnya tidak sesuai, tidak tepat, mengganggu, menginjek, mengejutkan orang yang sedang bekerja, lalu kita bekerja dengan gegabah atau sembrono. Nah, yang terakhir adalah kurangnya pengetahuan dan juga keterampilan. Inilah hal-hal yang dapat menyebabkan atau menimbulkan tingkah laku yang berbahaya di tempat kita bekerja. Lalu berikutnya adalah keadaan yang berbahaya atau unsafe condition, di mana suatu keadaan atau kondisi yang tidak aman dari yang pertama alat pelindung diri atau APD yang kurang memadai, yang kedua tidak menggunakan APD, yang ketiga sifat pekerjaan, cara kerja, lingkungan kerja dan proses kerja kita yang memang berbahaya, yang keempat peralatan atau instalasi yang digunakan, yang lima kondisi yang tidak baik seperti ketinggian, licin, kasar, tajam, longgar dan sebagainya. Yang keenam rancangan atau konstruksi yang tidak aman atau tidak baik. Yang ketujuh penyimpanan, penimbunan barang atau material yang tidak pada tempatnya. Yang kedelapan keadaan penerangan yang kurang memadai. Yang terakhir adalah peredaran udara yang kurang baik. Ada beberapa jenis kecelakaan kerja. Yang pertama adalah bencana. Nah, kalau bencana itu ada 4 tingkatan. Tingkat pertama kalau korbannya itu lebih dari 300 orang. Tingkat kedua kalau korbannya 100 sampai 299 orang. Tingkat ketiga korbannya 50 sampai 99 orang, dan tingkat yang keempat adalah korbannya 30 sampai 49 orang. Nah, itu termasuk dalam kategori bencana. Nah, yang kedua, keadaan darurat kalau terjadi kecelakaan kerja, keracunan, kebakaran, adanya ledakan, radioaktif, tumpahan bahan berbahaya, penyakit menular, bencana alam, dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang membutuhkan keadaan darurat. Yang terakhir adalah kecelakaan. Kalau kecelakaan berarti dia menimbulkan cedera, baik itu cedera ringan, sedang, ataupun berat. Nah, kerugian yang timbul akibat kecelakaan kerja yang pertama bersifat non-ekonomi dan yang kedua adalah bersifat ekonomi. Nah, untuk yang bersifat non-ekonomi itu biasanya berupa penderitaan si korban, baik berupa kematian, luka, cedera berat atau ringan, maupun penderitaan bagi keluarga korban kalau seandainya korban itu menderita cacat atau meninggal. Yang kedua, kerugian yang bersifat ekonomi. Nah, itu contohnya seperti kerusakan peralatan, instalasi mesin, bahan, atau bangunan. Yang kedua, biaya perawatan dan pengobatan si korban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, tunjangan kecelakaan. Yang keempat, hilangnya waktu kerja. Dan yang terakhir adalah menurunnya jumlah ataupun maupun mutu produksi yang diakibatkan ini ya, tadi si korban tadi jumlah dari pekerjanya berkurang. Nah, adapun akibat kecelakaan itu dapat berdampak atau mempengaruhi yang pertama yang pastinya adalah korban itu sendiri, yang kedua keluarga si korban, yang ketiga perusahaan, yang terakhir adalah masyarakat umum. Atau lebih tepatnya masyarakat umum ini lebih ke konsumennya, konsumen dari yang menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan dari perusahaan tersebut.
Nah, pengaruh dari kecelakaan kerja terhadap korban yang pertama menimbulkan penderitaan, rasa sakit, atau bisa jadi menyebabkan meninggal dunia. Yang kedua bisa jadi menyebabkan cacat badan atau kehilangan sebagian anggota badan. Yang ketiga menyebabkan tenaga kerja tidak mampu mengerjakan pekerjaan seperti semula. Yang keempat, tenaga kerja tidak mampu bekerja untuk selamanya. Yang kelima, terjadi efek psikologis atau karena adanya cacat badan. Yang keenam, kehilangan pendapatan. Dan yang terakhir adalah tidak dapat atau susah untuk mengikuti kehidupan sosial yang baik. Ya, ini beberapa pengaruh kecelakaan kerja bagi si korban. Nah, kalau pengaruh kecelakaan kerja bagi keluarga korban, yang pertama, dia kehilangan sumber penghasilan atau kehilangan tulang punggung keluarga. Dan yang kedua adalah kehilangan seseorang yang dia cintai, entah itu ayahnya, entah itu anaknya, ya, entah itu saudaranya. Pengaruh kecelakaan kerja terhadap keluarga si korban. Lalu pengaruh kecelakaan kerja terhadap perusahaan, yang pertama, yang pasti perusahaan kehilangan pegawai yang terampil dan kekurangan tenaga terampil. Yang kedua, menurunnya produksi atau kualitas produksi. Yang ketiga, kehilangan jam kerja. Yang keempat, kerja lembur untuk mengejar pria kehilangan atau turunnya produksi. Yang kelima, perlu adanya penggantian atau perbaikan peralatan yang rusak. Yang keenam, rehabilitasi pegawai yang mengalami kecelakaan. Yang ketujuh, timbulnya biaya ganti rugi. Yang kedelapan, membayar upah si korban selama korban tidak masuk kerja. Yang kesembilan, mengeluarkan biaya pelatihan pegawai atau pekerja yang baru. Yang terakhir, turunnya moral kerja pegawai. Jadi kalau seandainya salah satu rekan kerja kita yang mengalami kecelakaan, itu biasanya akan mengganggu kinerja ataupun produktivitas dari rekan kerja kita yang lain. Nah, ada beberapa upaya pencegahan yang bisa dilakukan seandainya kecelakaan kerja itu terjadi. Yang pertama, dengan melakukan atau dengan memberikan keterampilan pegawai secara tepat. Yang kedua, belajar untuk mengantisipasi kecelakaan. Yang ketiga, turunnya produksi atau kualitas. Lalu yang keempat, bekerja sama apabila tidak dapat melakukan secara sendiri. Yang kelima, melakukan inspeksi terhadap peralatan-peralatan. Yang keenam, tidak memaksakan diri untuk bekerja kalau seandainya kondisi kita memang tidak memungkinkan atau tidak fit, tidak sehat, atau tidak fokus. Yang tujuh, mengadakan investigasi kecelakaan secara teliti agar tidak terulang kembali. Yang kedelapan, membuat atau menentukan standar-standar peralatan, SOP, supaya tidak menimbulkan kecelakaan kembali di kemudian hari. Nah, khusus untuk poin yang ketiga, itu maksudnya adalah dengan menurunkan jumlah produksi ataupun kualitas produksi. Jadi kalau misalnya jumlah produksinya itu misalnya 1 ton per hari, mungkin dikurangin 800 gram per hari, 800 kilogram per hari, supaya tidak tuntutan terhadap pekerja itu tidak terlalu tinggi. Kalau untuk kualitas biasanya agak sulit ya untuk diturunkan, karena ini menyangkut konsumen nantinya. Nah, ada beberapa peralatan keselamatan kerja atau APD yang biasa digunakan, ada sepatu kerja, jaket, sarung tangan kerja, Google, helm pengelasan, alat pemadam kebakaran. Nah, semua peralatan keselamatan kerja ini disesuaikan dengan jenis pekerjaan kita dan dengan bahan-bahan apa kita bekerja. Jadi antara jenis pekerjaan yang satu dan yang lain itu tidak sama. Lalu ada lagi tabir pengelasan, pelindung muka, penutup telinga atau air plug, perlindungan pernafasan kayak masker, breathing apparatus, alat bantu nafas, abrasive blasting, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa manajemen penanganan keadaan darurat di tempat kerja. Yang pertama adalah membuat langkah persiapan atau pre-emergency planning. Jadi dengan menentukan tim berencana, membuat analisa kemampuan dan bahaya. Yang ketiga, melakukan pengembangan rencana. Dan yang terakhir adalah implementasi rencana. Lalu masuk ke langkah yang kedua, yaitu langkah pelaksanaan. Jadi adanya penanggulangan penderita gawat darurat, adanya antisipasi dan kontrol terhadap bahaya yang timbul, evakuasi dan penanganan korban, dan yang terakhir adalah pemulihan.
Jadi pada langkah persiapan atau pre-emergency planning, jadi yang pertama adanya pengorganisasian komando darurat, personil darurat, sarana dan prasarana, komunikasi darurat, transportasi darurat, manajemen risiko darurat, pengorganisasian pelatihan, pembiayaan, dan juga keamanan. Nah, ini semua termasuk ke dalam langkah-langkah persiapan. Nah, sedangkan untuk pelaksanaan penanggulangan penderita gawat darurat atau PPGD, tujuannya adalah yang pertama untuk mencegah kematian dan cacat, yang kedua rujukan ke pelayanan yang memadai, yang terakhir adalah menanggulangi korban bencana. Nah, prinsip dari penanggulangan penderita gawat darurat adalah adanya keberhasilan dalam mencegah kematian dan cacat itu lebih ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kecepatan dalam menemukan penderita atau korban. Yang kedua adalah kecepatan dalam meminta pertolongan, dan yang terakhir adalah kecepatan dalam memberi dan kualitas pertolongan yang diberikan kepada penderita atau korban tadi. Jadi kematian dan kecacatan itu dapat terjadi kalau seseorang mengalami kerusakan atau kegagalan salah satu sistem organ. Jadi kayak pernafasan, kardiovaskular, hati, ginjal, pankreas, dan segala dan macam-macam lagi yang terkait dengan organ-organ vital kita. Nah, kegagalan ataupun kerusakan sistem organ pada itu dapat terjadi, yang sebelumnya dapat terjadi itu seperti trauma atau cedera, infeksi, keracunan, degenerasi, asfiksia, dan juga dehidrasi. Jadi kalau ini terjadi ya, kegagalan organ ini terjadi, nah ini dampak lanjutannya. Jadi perlu adanya pelaksanaan untuk mengantisipasi dan mengontrol terhadap bahaya yang timbul. Jadi adapun antisipasi bahaya yang mungkin timbul, itu perlu adanya rapid heart need assessment oleh petugas medis. Jadi adanya penggunaan APD, lalu adanya hazard control zone, jadi sudah menentukan kontrol daerah berbahaya. Lalu dengan adanya ini ya sudah menentukan kontrol daerah berbahaya, kita bisa menentukan kontrol tempat bencana. Jadi tempat untuk mengamankan dan juga untuk mengisolasi para tenaga kerja dari bahaya bencana yang mungkin timbul. Lalu yang berikutnya adalah dengan melakukan evakuasi dan penanganan korban. Jadi yang pertama adalah dengan mencari jalur evakuasi yang aman, menyediakan jaringan komunikasi dan transportasi ke tempat kejadian, ke sarana kesehatan, ke tempat sarana-sarana kesehatan, ke tempat pusat-pusat rujukan kesehatan. Lalu yang berikutnya adalah dengan membuat penampungan sementara atau pengungsian. Lalu yang berikutnya adalah membuat tempat pelayanan darurat di tempat pengungsian. Yang terakhir adalah dengan melakukan pertolongan dengan cepat dan juga tepat. Lalu kita masuk ke langkah pemulihan, di mana yang perlu diupayakan dalam langkah pemulihan adalah yang pertama, mengantisipasi potensi lingkungan berbahaya. Yang kedua, melakukan pemulihan pasca trauma. Yang ketiga, meningkatkan kesiapan dan kewaspadaan jaringan pelayanan kesehatan darurat. Dan yang terakhir adalah dengan melakukan pencatatan, pelaporan, dan juga dokumentasi. Oke, mungkin sambil kalau ada mau ditanyakan silakan, tapi mungkin melalui chat. Saya tidak menggunakan headset. Sambil absen bisa bisa kalau mau bertanya silakan melalui chat. Sebelum kita sedikit masuk ke materi berikutnya.